Seringkali kita merasa uang yang kita pegang kok nilainya seperti berkurang dari waktu ke waktu. Dulu uang hanya 100.000 rupiah bisa beli banyak. Sekarang kok sedikit sekali. Nah, mari kita bahas kenapa ini terjadi dan apakah uang tunai sebenarnya aset yang aman. Atau justru racun yang diam-diam menggerogoti kekayaan, terutama dalam bisnis properti. Uang yang kita pegang, si uang kertas, dan penyakit inflasi. Dulu sekali, orang berdagang pakai emas atau perak yang memang punya nilai asli. Tapi saat ini, uang yang kita pakai sehari-hari itu namanya uang fiat, atau gampangnya uang kertas. Apa bedanya? Nilai uang kertas ini tidak ditentukan oleh emas atau perak, tapi dijamin oleh pemerintah yang mengeluarkannya. Pemerintah bisa mencetak uang ini kapan saja. Disinilah muncul masalah yang namanya inflasi. Inflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus. Akibatnya, kemampuan uang kita untuk membeli barang jadi menurun. Contoh paling gampang, dulu mungkin dengan 20.000 rupiah kita bisa beli nasi bungkus komplit. Kenapa inflasi bisa terjadi? Terlalu banyak uang beredar. Kalau pemerintah mencetak uang terlalu banyak, tapi jumlah barang atau layanan tidak bertambah, uang jadi kebanyakan, dan nilainya turun. Mirip seperti kalau ada terlalu banyak buah di pasar, harganya jadi murah. Biaya produksi naik, harga bahan baku naik, biaya pengiriman naik. Otomatis harga barang yang dijual juga ikut naik. Permintaan lebih tinggi dari barang yang ada. Kalau banyak sekali orang mau beli sesuatu, tapi barangnya terbatas, harganya pasti naik. Singkatnya, inflasi itu seperti pencuri senyap. Dia tidak langsung mengambil uang dari dompet, tapi dia membuat uang yang sudah ada jadi kurang berharga seiring waktu. Kenapa nilai uang tunai terus berkurang? Kalau uang tunai hanya disimpan di bawah bantal atau di rekening bank biasa yang bunganya kecil sekali, sebenarnya uang itu sedang terkikis setiap hari oleh inflasi. Coba bayangkan, kalau inflasi rata-rata 3-5% per tahun, berarti setiap tahun daya beli uang yang kita punya berkurang 3-5%. Uang 100 juta rupiah di tahun ini. Di tahun depan daya belinya sudah setara dengan 95 juta rupiah atau 97 juta rupiah saja. Bagaimana kalau 10 tahun ke depan? Kita sudah capek-capek menabung. Tapi kalau tidak diinvestasikan ke tempat yang bisa mengalahkan inflasi, kekayaan kita bukannya bertambah, malah bisa berkurang nilai aslinya. Jadi, meskipun menabung itu penting untuk dana darurat, menyimpan uang tunai saja dalam jangka panjang bukanlah cara yang baik untuk membuat kekayaan bertumbuh. Kita perlu mencari tempat di mana uang kita bisa bekerja dan nilainya bisa tetap terjaga, bahkan bertambah, mengalahkan inflasi. Property, si emas lama yang sering dilupakan. Selama ini, kalau bicara investasi untuk melindungi uang dari inflasi, banyak orang langsung memikirkan emas. Dan itu memang benar. Emas adalah aset yang bagus untuk lindung nilai, karena jumlahnya terbatas. Tapi, ada satu aset lain yang tidak kalah ampuh, bahkan seringkali punya kelebihan dibandingkan emas, yaitu properti. Mengapa properti ini disebut emas lama yang justru sering dilupakan oleh generasi sekarang? Ini karena saking banyaknya pilihan investasi baru yang bermunculan, seperti saham, obligasi, atau aset digital. Properti seringkali luput dari perhatian. Padahal, properti memiliki keunggulan yang sudah teruji zaman. Pertama, properti itu nyata dan tidak bertambah jumlahnya. Sama seperti emas, jumlah tanah di dunia ini terbatas. Kita tidak bisa mencetak tanah baru sesuka hati, sedangkan uang kertas bisa dicetak kapan saja karena terbatas dan selalu dibutuhkan. Nilai properti cenderung stabil, bahkan terus meningkat dalam jangka panjang. Kedua, terbukti ampuh melawan inflasi sejak dulu. Secara sejarah, harga properti di banyak tempat cenderung naik seiring dengan laju inflasi, bahkan seringkali melebihi kenaikan inflasi. Ini karena properti adalah aset nyata yang selalu dibutuhkan orang, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun untuk investasi. Biaya pembangunan dan material juga ikut naik seiring inflasi, yang pada akhirnya mendorong harga properti naik juga. Ketiga, bisa memberi uang tambahan. Inilah salah satu keunggulan properti dibandingkan emas. Kalau punya emas, dia hanya diam saja. Tapi kalau properti, bisa disewakan dan menghasilkan uang masuk bulanan atau tahunan yang stabil. Uang sewa ini juga biasanya ikut naik seiring inflasi.
bisa dipakai sendiri sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Yang berarti kita tidak perlu mengeluarkan uang sewa. Ini juga seperti mendapatkan uang secara tidak langsung. Keempat, aset yang bisa dijadikan jaminan dan diwariskan properti adalah aset yang kuat. Bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman bank atau modal usaha. Dan yang terpenting, properti adalah aset yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi, memberikan dasar keuangan yang kokoh bagi keluarga di masa depan. Kelima, lebih stabil dibanding saham. Meskipun harga properti juga ada naik turunnya, pergerakannya cenderung tidak secepat atau sekaget harga saham dalam jangka pendek. Properti membutuhkan waktu untuk berpindah tangan, sehingga keputusannya tidak seinstan jual beli saham. Ini cocok untuk investasi yang mencari stabilitas jangka panjang. Jangan biarkan uang Anda terkikis. Jadi, sudah jelas ya, uang tunai kita, si uang kertas ini, akan terus berkurang nilainya oleh inflasi. Menyimpan uang saja tidak akan membuat kita kaya, bahkan bisa membuat kita makin miskin. Secara nilai sebenarnya, properti, dengan sifatnya yang terbatas dan selalu dibutuhkan, mampu menjadi pelindung kekayaan yang luar biasa. Dia tidak hanya menjaga nilai uang kita dari inflasi, tapi juga berpotensi memberikan pendapatan pasif dan pertumbuhan nilai jangka panjang. Ini bukan ajakan untuk langsung membeli properti yang mahal-mahal, tapi ajakan untuk mengubah cara pandang kita terhadap uang dan aset. Mulailah memahami inflasi dan pertimbangkan properti sebagai bagian dari rencana keuangan jangka panjang Anda. Properti adalah emas lama yang sudah teruji zaman, namun kini sering dilupakan di tengah hiruk-pikuk instrumen investasi lain. Dia benar-benar bisa jadi penyelamat kekayaan Anda di masa depan.